Kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak disembah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul pada siang hari ini itu semua karena kasih, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami ya Bapa. Ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi apa yang berasal daripada Tuhan, boleh hamba-Mu sampaikan. Tuhan mengurapi setiap kami yang hadir di sini, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang sama-sama percaya kita katakan, amin. Oke, silahkan duduk teman-teman semua. Shalom teman-teman semua. Shalom. Oke, ya. Tadi siapa yang udah PA tadi pagi? Boleh lambaikan tangannya? Oke, ya lumayan ya, udah lumayan banyak yang PA ya. Oke, jadi puji Tuhan ya buat teman-teman yang udah PA tadi pagi. Buat teman-teman yang belum, boleh ya diajakin anak PA-nya atau kakak PA-nya dichatin ya supaya bisa PA di minggu depan. Oke teman-teman, ya jadi hari ini kita membahas suatu tema ya sebenarnya cukup berat ya teman-teman ini ya. Ya tentang teman hidup yang sepadan. Oke, sebelum ini Abang mau nanya dulu ya, mungkin teman-teman ingat nggak hari Jumat kemarin itu hari apa gitu? Hari apa teman-teman? Hari Valentine, hari kasih sayang. Oke, ya mungkin teman-teman ada yang dapat bunga, dapat coklat, atau ada yang ngasih? Belum? Wah, oke. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tanggal 14 kemarin ya, itu hari Valentine. Jadi berhubungan juga sama tema kita tentang teman hidup yang sepadan gitu ya. Ya kan? Tadi mungkin ada Valentine yang dapat bunga, dapat coklat ya. Tapi hari ini kita mau belajar ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa menemukan teman hidup yang sepadan gitu ya. Ya kan, kalau misalnya kita dapat bunga, dapat coklat, ya tapi kalau bukan teman hidup kita ya ngapain gitu ya. Ya kan, kalau misalnya kita ada pasangan ya atau mungkin kita ada dekat sama orang ya, tapi kalau itu bukan teman hidup kita daripada Tuhan, ya ngapain kita habisin waktu jalan bareng gitu ya. Ya kan, ya jadi hari ini kita mau belajar gitu ya, kira-kira gimana sih caranya kita bisa menemukan teman hidup yang sepadan gitu ya, karena kebanyakan di sini masih belum menikah ya, jadi masih cocok ya. Mungkin yang sudah menikah ya buat anaknya bisa ya, tapi kalau cari teman hidup yang baru jangan ya. Ya jadi yang belum menikah ya, masih muda ya, kita bisa bahas tentang teman hidup yang sepadan. Oke teman-teman, untuk firman Tuhan hari ini kita boleh sama-sama buka dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Yang bawa Alkitab atau Alkitabnya di HP boleh sama-sama kita buka di Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Oke, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Oke, sudah muncul ya. Oke teman-teman, kita baca bergantian ya teman-teman ya. Abang mulai dari ayat yang genap, ayat 18, teman-teman ayat yang ganjil, kita baca bergantian sampai terakhir nanti ayat 25. Oke, Kejadian 2 ayat 18, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, tunggu bentar ya teman-teman ya. Ini ada yang berdiri, ada yang duduk. Oke, kita sepakat sama-sama berdiri ya, baca firman Tuhan. Oke, ya kita sama-sama berdiri. Ya, oke, kita lanjut ya. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri,
ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat selanjutnya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke ya, silakan duduk teman-teman semuanya. Oke teman-teman ya, jadi kalau kita berbicara tentang teman hidup yang sepadan ya, kisah yang kita baca tadi itu kisah pertama yang mana yang menceritakan ya manusia pertama yang memiliki teman hidup ya. Ya jadi kalau kita baca ya latar belakangnya bahwa pada saat itu Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam di Taman Eden ya. Allah menciptakan Adam. Dan juga awalnya Adam itu sendirian teman-teman, belum ada Hawa ya waktu itu ya yang kita baca ini gitu. Ya dia sendirian, dia seorang diri, tetapi di situ Allah melihat bahwa Adam tidak baik sendirian. Ya Adam tidak baik sendirian. Di situ Allah awalnya bukan menciptakan perempuan ataupun Allah menciptakan Hawa ya, tetapi awalnya Allah membentuk binatang hewan dan burung-burung di udara. Ya jadi binatang hewan, burung-burung di udara, ya di situ awalnya Allah membentuk ya. Tetapi setelah Allah membentuk itu semua, ya Allah juga ada memberikan nama kepada binatang dan burung di udara tersebut. Ternyata itu semua enggak cocok sama Adam, ya. Jadi ternyata ya hewan-hewan tersebut tidak sepadan ya bahasa Alkitabnya, tidak sepadan dengan Adam. Ya di situ ketika Allah melihat itu, ya Allah membiarkan Adam tidur, kemudian mengambil tulang rusuk Adam dan membentuk seorang perempuan, yaitu yang kita kenal sebagai Hawa. Ya, jadi teman-teman, itulah ceritanya ya di kisah penciptaan ya, bagaimana manusia itu bisa mempunyai pasangan atau mempunyai teman hidup ya teman-teman ya. Kalau kita baca dari kisah tadi bahwa sebenarnya teman hidup itu merupakan rencana Allah teman-teman. Ya, jadi dari awal penciptaan sebenarnya Tuhan sudah merencanakan ya manusia ya ketika dia sudah tiba waktunya dia memiliki pasangan gitu ya. Tetapi jangan disalahartikan ya teman-teman, ada juga beberapa orang yang memang panggilan hidupnya ya sendirian gitu ya, tidak semuanya harus menikah gitu ya. Itu nanti di kisah di kitabnya yang lain dikatakan bahwa ada manusia yang sendirian, ada manusia yang memang mempunyai pasangan gitu ya. Tetapi kalau kita baca di kisah ini, di konteks ini sebenarnya Tuhan yang mempunyai rencana dalam hidup manusia, sebenarnya ya manusia mempunyai pasangan daripada Allah gitu ya. Kenapa gitu teman-teman? Kalau kita bicara tentang teman hidup, itu salah satu pilihan terbesar dalam hidup teman-teman. Ya, pilihan terbesar artinya jika kita salah memilih teman hidup, kita tidak dapat berpisah ya, atau bahasanya bercerai gitu ya. Karena di kitab yang lain dikatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia gitu. Artinya apa? Kalau kita mau cari teman hidup, nggak boleh salah teman-teman. Ya, teman-teman sekolah, kuliah, ngerjain soal bisa salah, ada remedial, ya kan? Ada ujian ulang gitu. Kalau kita kerja salah milih kerja, ya kita bisa cari kerja yang lain. Tapi kalau kita salah pilih pasangan, salah pilih teman hidup, ya menderitalah hidup kita teman-teman. Ya karena nggak bisa kembali teman-teman. Teman-teman kalau sudah bersatu nggak bisa cari yang lain gitu ya. Itulah makanya kenapa penting teman-teman mencari teman hidup yang sepadan ya. Yang juga yang mana yang teman-teman tidak salah memilih gitu untuk teman hidup gitu ya. Jadi kalau kita berbicara sepadan gitu ya, sebenarnya kalau bahasa KBBI-nya dikatakan itu setara gitu ya. Setara, sepadan yang dalam artian ya tidak berbeda jauh lah gitu ya. Ya, tetapi kalau kita mau lebih dalam lagi ya, bagaimana sih caranya kita bisa mencari teman hidup yang sepadan gitu ya. Ini juga yang jadi poin pembahasan kita hari ini gitu ya. Kira-kira Bang, tadi kan Abang bilang nggak boleh salah gitu Bang ya cari teman hidup ya. Kira-kira
gimana sih Bang cari teman hidup yang sepadan ya, yang nggak salah itu gimana? Nah, jadi hari ini kita coba bahas ya beberapa poin aja ya teman-teman ya. Kira-kira bagaimana caranya mencari teman hidup yang sepadan. Oke, kita sama-sama buka teman-teman di kitab 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Kita buka dari 2 Korintus 6 ayat 14. Oke, 2 Korintus 6 ayatnya 14 udah muncul di depan. Oke, kita baca sama-sama ya teman-teman ya ayat ini ya. Oke, mau berdiri lagi ya silahkan. Oke, 2 Korintus 6 ayat 14. Oke, 3, 2, 1 ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke, sampai sini aja, silakan duduk lagi teman-teman. Ya, jadi itu yang dari ayat tadi kita bisa mendapatkan poin pertama ya teman-teman ya. Cara kita yang pertama untuk mendapatkan teman hidup yang sepadan, boleh di next Bang, poin pertama kita. Oke, yang pertama dia harus mencintai Tuhan sebelum bisa mencintai orang lain. Oke, ini harus teman-teman pegang ya dari ayat tadi gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kalau dia aja nggak bisa mencintai Tuhan yang sempurna, gimana dia bisa mencintai teman-teman yang tidak sempurna, yang banyak kekurangan gitu. Ya kan? Kalau ada teman-teman, ya ada teman ini yang dekatin atau mungkin ya teman sepermainan gitu ya. Kalau dia aja nggak cinta Tuhan, ya dia juga nggak takut akan Tuhan, ya dia nggak pernah beribadah, ya nggak akan mungkin lah dia bisa jaga teman-teman gitu, ya kan? Ya kenapa? Karena firman Tuhan tadi yang katakan gitu ya, di 2 Korintus 6 ayat 14 bahwa dikatakan ya bahwa terang dan gelap ya tidak bisa bersatu gitu, ya kan? Dalam artian bahwa ya kalau teman-teman ingin cari pasangan yang sepadan, yang pertama ya harus dia mencintai Tuhan terlebih dahulu gitu. Ya dia mencintai Tuhan, baru dia bisa mencintai orang lain gitu ya. Kalau kita bicara cinta Tuhan ya, apa cinta Tuhan yang terbesar yang teman-teman terima? Ya teman-teman pasti tahu lah gitu ya. Cinta Tuhan yang terbesar, cinta Tuhan yang sempurna yang teman-teman terima, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya tidak ada cinta yang lebih besar daripada itu ya. Jadi kalau ada teman ya seromantis apa, ngasih bunga, ngasih coklat, ngasih mobil ya kan, nggak bisa menggantikan cintanya Tuhan ya teman-teman ya. Ya jadi ini yang penting juga gitu ya. Karena yang tadi gitu ya, ketika kita mencintai Tuhan teman-teman ya, di situ kita sadar gitu ya bahwa sebenarnya ketika kita sudah tiba waktunya ya, kita memang memiliki teman hidup. Ya di situ juga Tuhanlah yang menuntun kita teman-teman ya. Karena kalau kita bicara manusia ya, kita hanya bisa melihat di luarnya saja teman-teman ya. Mungkin dia baik gitu ya, mungkin dia cakep ya, mungkin dia orangnya ramah gitu ya. Tapi isi hati orang ya nggak ada yang tahu teman-teman ya. Ya kan, makanya banyak orang itu yang salah gitu ya. Ya dia pikir awalnya sebelum menikah baik gitu ya. Ketika temenan baik, ternyata setelah menikah berubah gitu ya. Seperti monster gitu ya. Ya jangan sampai teman-teman kena itu ya teman-teman ya. Makanya teman-teman perlu ya tanya Tuhan ya. Kalau misalnya ada laki-laki ataupun ada perempuan ya yang didekatin atau mendekati ya, teman-teman ya kalau teman-teman cinta Tuhan ya pasti teman-teman bisa tahu gitu orang ini serius enggak gitu ya, apakah dia pura-pura doang gitu ya atau memang dia sungguh-sungguh cinta sama Tuhan gitu ya. Ketika dia sudah bisa mencintai Tuhan ya pastilah cinta orang lain ataupun kasih kepada orang lain ya dia miliki teman-teman. Ya jadi itu poinnya yang pertama ini gitu. Bang, dia cinta Tuhan bang, tapi kalau Tuhannya nggak sama gimana bang? Ini juga ini yang jadi pertanyaan kan. Ya dia cinta Tuhan bang, rajin ibadah, ya rajin
memberi ya. Tapi Tuhannya nggak sama Bang. Ya ini yang penting juga ya teman-teman ya. Ya. Jadi kan kalau di ayat tadi dikatakan kan terang tidak dapat bersatu dengan gelap ya. Ya jadi kalau Tuhan yang nggak sama ya teman-teman nggak bisa bersatu gitu ya. Ya kan gimana caranya gitu ya. Ya kalau misalnya dia beda Tuhan, beda keyakinan ya jangan sampai lah gitu ya. Teman-teman ya melanjutkan hubungan ataupun menjadikan dia teman hidup gitu ya. Karena kenapa teman-teman? Ya karena prinsip ataupun nilai yang dia pegang berbeda gitu ya. Teman-teman cinta Tuhan Yesus, dia cinta Tuhan yang lain, otomatis ya dia pasti mengikuti Tuhannya tersebut gitu. Ya walaupun ya dia berjanji katanya kalau sudah bersama ya mengikut Tuhan Yesus ya, tapi sulit juga teman-teman ya, karena nggak segampang itulah ya, nggak semudah itu gitu ya. Makanya yang penting ya, yang kita belajar itu kalau teman hidup yang sepadan, yang tadi ya dia mencintai Tuhan dan juga ya harus seiman teman-teman ya, jangan beda keyakinan ya, karena sulit gitu ya, nggak mudah lah teman-teman. Kita aja satu gereja sama teman aja kadang berantem gitu, apalagi teman yang di luar Kristus gitu ya. Gimana caranya gitu ya, ya kan kadang ya kita aja udah dekat ya, kita aja udah sama-sama belajar PA, ikut pemuritan, udah ikut persekutuan, udah ikut ibadah ya, tapi sama teman aja kadang kalau berantem ya nggak cocok-cocokan juga gitu, susah juga mau baik kan, apalagi kalau beda keyakinan, beda Tuhan gitu ya, sulit lah teman-teman kalau mau ya bersatu dengan orang tersebut gitu ya. Jadi itu yang poin pertama ya teman-teman yang kita pelajari gitu ya. Ya jadi yang di sini ya kalau mau mencintai orang lain ya pastikan sudah mencintai Tuhan Yesus terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Oke, kita buka selanjutnya dari Kejadian 2 ayat 24. Kita buka sama-sama di Kejadian 2 ayatnya yang ke-24. Oke, Kejadian 2 ayat 24, kita baca sama-sama lagi ya teman-teman. Oke, mau berdiri? Oke, ya jadi kita sama-sama berdiri lagi. Kejadian 2 ayat 24. Oke, 3, 2, 1, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, silakan duduk lagi teman-teman. Ya, jadi ini poin kedua kita ya teman-teman, boleh di next Bang. Ya, jadi poin kedua kita yang dari ayat tadi bahwa teman hidup yang sepadan harus sudah dewasa rohani teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang dewasa secara umum, ya di ayat tadi diartikan bahwa dia akan meninggalkan ayahnya atau ibunya dan bersatu dengan perempuan tersebut. Ya, itu teman hidup yang teman-teman. Ya, artian bahwa kalau teman hidup yang dewasa itu, ya dia sudah tidak tergantung lagi kepada orang tuanya. Ya, jadi kalau teman-teman berkata, Bang, aku mau dia jadi teman hidupku Bang. Ya, teman-teman harus melewati fase ini. Teman-teman sudah dewasa rohani atau belum ya. Kalau dewasa secara umum yang tadi ya teman-teman, bahwa tidak tergantung pada orang tua, artinya apa? Artinya sudah bekerja gitu teman-teman. Ya teman-teman sudah punya penghasilan sendiri, ya teman-teman sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri sehingga teman-teman berani ya jadikan anak orang jadi teman hidup teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman belum sampai di fase itu, jangan coba-coba ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih belum punya penghasilan, masih bergantung sama orang tua, ya kan, masih juga belum dewasa, ya sulit gitu teman-teman. Karena kenapa teman-teman ya? Ketika nanti teman-teman sudah bersama ya, kalau teman-teman punya teman hidup, ya itu semuanya berbeda teman-teman ya. Kalau kita jatuh cinta itu kan semuanya indah gitu kan. Yang buruk-buruk pun dari teman kita kayaknya bagus gitu ya. Ya tapi kalau setelah menikah berbeda teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya mau tinggal gitu ya sama teman hidup, beli rumah, itu nggak bisa pakai cinta teman-teman ya. Itu harus pakai uang gitu ya. Disitulah makanya teman-teman harus ya sudah dewasa gitu ya. Teman-teman nanti beli
makanan, ya teman-teman mungkin punya anak, itu semua ya tidak cukup hanya cinta teman-teman ya. Itu harus lebih dari itu, yaitu teman-teman harus punya ya penghasilan ya, teman-teman memang sudah siap ya bertanggung jawab gitu. Makanya teman-teman yang masih sekolah boleh berteman gitu ya, tapi jangan sampai temannya ya sampai ke fase pernikahan gitu ya, masih terlalu muda lah teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau masih sekolah ya teman-teman masih ya berteman biasa ya, mengenal karakter temannya gitu ya, juga semakin bertumbuh ya baik di sekolah maupun di dalam ya gereja, di dalam pelayanan gitu teman-teman. Itu dewasa secara umum ya. Kalau dewasa rohani artinya ya bahwa hidupnya sudah menghasilkan buah-buah roh. Ya, jadi kalau kita lihat ada laki-laki atau perempuan dia belum punya buah roh gitu ya. Buah roh itu apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya 9 ya. Ya, jadi kalau dia belum mengasihi, ya dia belum bisa menguasai diri, ya itu sulit teman-teman ya masuk ke dalam fase teman hidup gitu. Ya karena kenapa ya, kalau teman-teman punya pasangan, ya pasangan kita nggak sempurna ya teman-teman ya, pasti dia punya kekurangan gitu ya kan. Disitulah kita harus bisa menerima, ya disitulah kita juga harus bisa ya tetap berkomitmen ya kepada dia gitu. Makanya buah roh tadi atau kedewasaan rohani tadi yang menolong teman-teman ya supaya bisa tetap berkomitmen ya sampai akhir nanti gitu. Ya jangan sampai ada juga ini yang mengatakan kata-kata gitu ya, bahwa bang aku kayak aku susah bang membersihkan kamar, kayaknya aku harus punya teman hidup yang bisa bersihkan kamarku, ya kan. Kadang ada yang gitu bang, aku bangun kesiangan bang, kayaknya kalau aku punya teman hidup bisa lebih pagi aku bangun bang, ada yang bangunin gitu. Ya jadi ya yang tadi ya teman-teman, bahwa sebenarnya ya teman hidup itu bukan untuk memperbaiki diri kita ya, tetapi untuk kita saling melengkapi gitu. Ya jangan sampai teman-teman punya pasangan ya supaya ya keburukan teman-teman itu hilang gitu. Wah itu nggak mungkin lah gitu ya. Ya mungkin awal-awal bisa gitu ya, tapi kalau sudah berjalannya waktu ya sulit juga gitu ya. Ya makanya yang tadi gitu, teman-teman perlu yang sepadan gitu ya. Kalau teman-teman mau dia orangnya baik ya, teman-teman maunya orangnya dia cinta Tuhan atau dewasa rohani, ya teman-teman harus punya itu juga gitu ya. Kalau teman-teman misalnya nggak cinta Tuhan, tapi mau pasangan cinta Tuhan, ya di satu sisi kalau bagi teman-teman dapat pasangan cinta Tuhan ya itu berkat gitu ya. Tapi kalau bagi orang tersebut dapat teman-teman yang tidak cinta Tuhan, ya dia menderita hidupnya gitu ya, ya kan. Itu namanya nggak sepadan gitu teman-teman. Makanya kalau kita bicara sepadan, yang kedua ya harus dewasa rohani teman-teman. Ya dewasa rohani ya yang tadi ya minimal ya teman-teman sudah bisa menghidupi diri sendiri ya, dan juga ya secara rohani ya teman-teman hidupnya sudah menghasilkan buah-buah roh gitu ya. Buah-buah roh ya kelihatan ya di mana gitu ya, di pekerjaan, di gereja, ya gampangnya ya di pemuritan, di persekutuan. Makanya teman-teman kalau misalnya yang belum ikut persekutuan ya jangan lupa ikut persekutuan ya, siapa tahu dapat teman hidup kan dari sana kan. Iya kan? Iya kan, daripada teman-teman nyari teman hidup di luar sana yang enggak jelas, mending di persekutuan gitu. Udah jelas gitu kan. Iya. Apalagi ketua sama wakilnya kayak Bang Wawan ya, ada juga kakak-kakak yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh, ada yang ngingatin gitu teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang anggota persekutuannya gitu ya, yang hidupnya nggak benar ya, kalau di persekutuan ada yang ngingatin ya itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman cari di luar sana ya belum tentu gitu ya, belum tentu sesuai firman Tuhan ya, belum tentu dia takut akan Tuhan, ya belum tentu juga dia dewasa rohani gitu. Ya makanya ya jangan lupa datang Sabtu ini ya teman-teman ya, persekutuan ya. Itu. Oke.
Ya, jadi itu yang poin kedua ya teman-teman ya, ya tentang dewasa secara rohani gitu teman-teman. Oke, mungkin ada ini juga kesaksian juga gitu ya, sedikit lah ya, teman abang sebenarnya, bukan abang ya, yang pernah mengalami ini gitu ya. Ya, jadi ya dulu ada teman abang ya, pas kuliah lah. Ya kita satu pelayanan bareng gitu, satu pelayanan bareng. Ya abang kan megang pemuritan, dia di divisi lain lah gitu. Ya di satu waktu ya memang kan kami yang pelayan berkomitmen untuk memuridkan teman-teman ya. Jadi karena sama-sama ketua divisi ya jadinya berkomitmen untuk memuridkan ya anak-anak yang masih mahasiswa baru gitu ya, diwajibkan gitu ya. Sampai di satu titik ya teman abang ini ada suka sama seorang cewek lah di kampus gitu ya. Ya dia cewek, sebenarnya sih abang udah lihat nggak ini sih, maksudnya pasti kayak sulit lah. Kenapa ya? Karena ceweknya ini udah suka sama cowok lain gitu. Iya kan? Tapi cowoknya ini maksa terus dekatin cewek ini gitu. Kayak ya abang lihatnya aja udah kayak nggak mungkin gitu kan ya, sulit lah gitu. Ya singkat cerita ya akhirnya ya beberapa waktu ya dia gimana apa ya, ada masalah lah ya, namanya juga perasaan ya, ya kan, makanya kadang kalau orang jatuh cinta jadi bodoh gitu ya. Ya jadi karena dia mengalami masalah itu, dia bilang ke abang gitu kan, kayaknya aku belum siap memuridkan gitu ya. Padahal awalnya udah bareng-bareng gitu, tapi karena masalah cinta ini tiba-tiba dia mundur jadi pembimbing PA gitu ya. Di situ ya abang apa ya gimana ya, ya berdoa aja lah gitu ya. Berdoa ya sama nasehatin gitu ya. Padahal mereka pun belum bersama gitu, baru suka doang gitu. Ya tapi saking ya buta cintanya ya sampai ya nggak mau pemuritan, ya nggak mau ini gitu di pelayanan ya. Ya akhirnya ya singkat ceritanya sampai beberapa waktu ya dia mulai menerima lah ya. Ya dia emang orangnya suka curhat sana curhat sini ya. Ya jadi ya puji Tuhannya curhat sama orang yang tepat. Nah ini penting teman-teman ya, kalau curhat sama orang yang salah ya makin jauh lah teman-teman daripada Tuhan gitu. Ya makanya ya singkat cerita dia akhirnya sadar ya dia kembali lah gitu ya. Dia merelakan lah ya, dia sama cowok lain gitu kan. Ya dia tetap memuridkan ya, dia tetap juga melayani bersama-sama ya sampai lulus lah gitu kami gitu ya. Jadi itulah teman-teman ya tentang pasangan hidup gitu. Makanya kenapa tadi ya abang sharing kenapa kita perlu dewasa rohani ya, karena supaya kita tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita teman-teman. Ya kalau teman-teman ya prioritas hidupnya belum benar ya pasti nanti ketika teman-teman ya jatuh cinta atau suka sama orang ya teman-teman bisa meninggalkan ya sesuatu yang berharga gitu ya. Bisa pelayanan, bisa juga mungkin sekolah atau kuliahnya bermasalah, bisa dalam keluarganya bermasalah. Ya kalau misalnya itu semua terjadi ya itu artinya bahwa kita belum dewasa secara rohani gitu. Ya kenapa? Yang tadi kita belajar bahwa sebenarnya teman hidup itu rencananya Tuhan teman-teman. Itu firman-Nya Tuhan yang dalam artian apapun yang berasal daripada Tuhan pasti membawa damai sejahtera dalam hidup kita teman-teman. Ya jadi kalau misalnya teman-teman ya punya pasangan ya tetapi orang tua misalnya kayaknya mama nggak suka deh sama cowok yang itu deh, yang kamu dekatin itu deh, kayaknya dia nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya terima dulu teman-teman, jangan dilawan, mama nggak ngerti anak muda, mama ini, mama suka bapak kayak gitu, ya kan? Jangan teman-teman lawan gitu ya, teman-teman terima dulu ya. Oh iya ya Maya, dia kenapa rupanya dia orangnya gini-gini, oke, nggak apa-apa teman-teman terima dulu gitu. Baru ya teman-teman bawa dalam doa gitu ya. Gimana ya teman-teman bisa tahu ya yang tadi gitu bahwa ya kalau teman-teman bersama dengan seseorang ya harus ada damai sejahtera di dalamnya. Ya kalau misalnya ada perpecahan, ada pertengkaran, bahkan dia membawa teman-teman jauh daripada Tuhan, ya itu artinya bukan teman hidup yang sepadan gitu ya. Justru teman hidup yang sepadan itu harus bisa ya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan gitu. Ya karena ya yang tadi gitu bahwa
Adam dan Hawa pun Tuhan persatukan ya untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu khotbah kita minggu lalu gitu ya teman-teman ya. Ya sebenarnya ada tujuan Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan memberikan kita teman hidup, ya memberikan pasangan hidup dalam hidup kita ya, bukan cuman sekedar main-main doang gitu ya. Tetapi sebenarnya ada tujuan Tuhan, yaitu ada visi Tuhan yang mau Tuhan kerjakan ya ketika kita sudah mempunyai pasangan hidup tadi gitu teman-teman. Makanya yang dari poin-poin tadi ya penting teman-teman punya teman hidup yang sepadan gitu ya. Teman-teman hidup yang sepadan apa aja sih ya. Jadi mungkin 2 poin ya yang bisa Abang bagikan gitu ya pada hari ini gitu. Yang pertama, dia mencintai Tuhan sebelum mencintai orang lain. Yang kedua, dia sudah dewasa rohaninya gitu. Ya, jadi kalau teman-teman sudah melewati 2 fase ini, ya bisalah teman-teman masuk ke fase mencari teman hidup gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum bisa melewati 2 ini ya, sebaiknya ya teman-teman ya berteman aja gitu ya. Berteman, ya teman-teman semakin juga belajar, ya teman-teman bekerja, ya semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, ya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya percayalah ketika tiba waktunya ya Tuhan berikanlah ya teman hidup yang sepadan ya dengan teman-teman yang ada di sini semua gitu. Itu ya paling ya itu aja yang menjadi poin kita ya di hari ini. Oke, Abang undang tim PW boleh maju ke depan dan pemusik. Oke teman-teman, ya jadi teman-teman hari ini ya tema kita ya tentang teman hidup yang sepadan gitu ya. Tadi Abang iniin bahwa teman hidup adalah satu-satunya pilihan ya dalam hidup kita yang kita nggak boleh salah memilih teman-teman. Ya jadi ya kita kalau memang kita belum waktunya punya teman hidup ya lebih baik kita ya berteman saja gitu. Tapi kalau mungkin kita sudah masuk waktunya ya mencari teman hidup ya kita harus mulai berdoa ya dan mencari kehendak Tuhan gitu. Ya oke teman-teman sebelum kita tutup mungkin kita akan naikkan satu penyembahan. Oke kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tutup mata kita. Kita akan menaikkan satu lagu yang akan dinaikkan oleh tim PW. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Nyanyi Hosana,
bersyukur ya Tuhan buat karyamu, buat kasih-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Kau rela mati Tuhan membayar dosa-dosa kami di kayu salib supaya kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah benar Tuhan kami boleh menemukan Tuhan teman hidup yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah cinta akan Tuhan yang memenuhi, yang memuaskan hidup kami ya Bapa. Amin. Kami percaya ketika sudah tiba waktunya ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Menemukan teman hidup, pasangan yang membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, yang membawa kami boleh mengerjakan apa yang menjadi rencana, kehendak Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Amin, Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Biar lebih daripada ini Tuhan Yesus yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini ya Tuhan, baik di sekolah kami, di kampus kami maupun di tempat kerja kami ya Tuhan, maupun di hubungan kami dengan orang lain ya Bapa. Ya Bapa, biarlah kasih-Mu yang menolong, yang memenuhi kami ya Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong kehidupan kami. Kami percaya rencana-Mu indah, penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang sama-sama percaya kita katakan amin.